Sering nggak sih kita ngerasa tegang kalau mau negosiasi? Rasanya kayak mau masuk ke medan perang yang salah satu pihak harus kalah. Tapi, gimana kalau saya bilang negosiasi itu sebenarnya lebih mirip main game? Sebuah permainan yang punya aturan dan aturan itu bisa kita pelajari. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita paham aturan mainnya, kita langsung punya keuntungan besar. Inilah langkah pertama buat jadi seorang negosiator penuh kuasa. Ini bukan soal bakat dari lahir loh, ini murni soal pengetahuan dan strategi yang tepat. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bedah permainannya satu persatu, mulai dari fondasinya, yaitu pola pikir. Terus kita lanjut ke langkah pembuka, taktik di tengah permainan, cara menutup kesepakatan dengan elegan, dan yang terakhir, kita bakal belajar cara mengenalin trik-trik kotor lawan. Sebelum kita ngomongin jurus-jurusnya, kita harus benerin dulu yang paling dasar, mindset. Karena, percaya deh, dalam negosiasi, cara kita berpikir itu jauh-jauh lebih penting dari apa yang kita ucapin. Ini soal mengubah cara pandang kita dari akarnya. Ini dia prinsip pertama yang kedengerannya rada aneh, tapi ampuh banget. Selalu minta lebih dari yang sebenarnya Anda harapkan. Kenapa gitu? Ya simpel aja. 1, siapa tahu dapet, kan? 2, ini ngasih kita ruang gerak buat turun harga. Ini juga bikin penawaran kita kelihatan lebih bernilai, negosiasi jadi nggak macet. Dan yang paling krusial, ini bikin lawan bicara kita ngerasa mereka udah berjuang keras dan akhirnya menang. Nah, ini dia perubahan mindset yang paling penting. Buat kebanyakan orang, kata tidak atau enggak itu artinya, ya udah selesai, tamat. Tapi buat seorang negosiator penuh kuasa, kata tidak itu justru lampu hijau, sinyal kalau negosiasi yang sesungguhnya baru aja mau dimulai. Itu bukan penolakan, tapi justru undangan buat dansa. Sip, mindset udah beres. Sekarang kita masuk ke langkah pembuka. Fase awal ini krusial banget loh. Ada 2 aturan emas di sini buat ngambil alih kendali dari awal. Aturan nomor 1, dan ini jangan pernah dilanggar. Jangan langsung bilang iya buat tawaran pertama. Kenapa? Soalnya, begitu Anda bilang iya, di kepala mereka langsung muncul 2 pikiran jelek. 1, duh, coba tadi nawarnya lebih rendah lagi ya, pasti dapat. Dan 2, loh kok gampang banget, jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Hasilnya, mereka dapat yang mereka mau, tapi ngerasa nyesel dan curiga. Sekarang kita masuk ke teknik yang cerdas banget, namanya bracketing. Gampangnya gini, bayangin target Anda itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau lawan main mulai dari satu sisi, Anda harus mulai dari sisi seberangnya dengan jarak yang persis sama. Tujuannya, biar target Anda itu kejepit pas di tengah. Yuk kita lihat contohnya biar jelas. Kita ambil contoh beli mobil ya. Dealer buka harga $15.000. Target Anda katakanlah $13.000. Selisihnya kan $2.000 tuh. Nah, pakai teknik bracketing, tawaran pertama Anda harus $2.000 di bawah target Anda, jadi $11.000. Sekarang lihat deh, rentang negosiasinya jadi antara 11.000 dan 15.000, dan target Anda 13.000 ada di mana? Tepat di tengah. Secara psikologis, ini ngegiring kesepakatannya ke angka yang Anda mau. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya negosiasi nih, bagian tawar-menawarnya. Di fase inilah kita saling kasih dan minta konsesi. Di sini ada 2 jurus jitu yang bisa Anda pakai buat dapat keuntungan. Coba bayangin ya, cuma dengan 1 kalimat simple, Anda bisa dapat kekuatan luar biasa. Jurusnya namanya teknik catok atau vice teknik. Pas mereka kasih penawaran, Anda diam dulu sebentar, tatap, terus bilang dengan tenang. Kayaknya Anda bisa kasih penawaran yang lebih baik dari itu deh. Udah, gitu aja. Nggak usah kasih penawaran balik. Dengan gitu, Anda maksa mereka buat negosiasi lagi sama diri mereka sendiri. Jenius kan? Jurus sakti berikutnya, trade-off gambit. Aturannya cuma 1 dan simple banget. Jangan pernah kasih konsesi gratisan. Tiap kali mereka minta sesuatu, Anda harus minta sesuatu juga sebagai gantinya. Ini bukan cuma buat nyetop mereka minta-minta terus, tapi ini benar-benar ngubah dinamika permainannya. Dari yang tadinya cuma memberi, jadi saling tukar. Oke, kita udah di babak akhir nih, waktunya nutup deal. Tapi ingat, tujuannya bukan cuma biar kita menang, tapi gimana caranya lawan kita juga merasa menang. Ini seninya. Ini dia sentuhan akhirnya. Yang elegan, pas dealnya udah hampir gol, kasih 1 lagi konsesi, tapi yang kecil aja. Mungkin buat Anda itu sepele banget, tapi buat mereka, ini penting secara psikologis. Ini bikin mereka ngerasa, yes, gue berhasil nekan dia sampai batas akhir. Mereka jadi lebih happy pas setuju sama kesepakatannya. Dan jangan lupain langkah terakhir ini ya, penting banget. Begitu dealnya kelar, kasih mereka pujian. Bilang aja,
Wah, Anda jago banget negosiasinya, salut. Ini buat ngunci perasaan win-win, ngilangin rasa nyesel, dan yang paling penting, ini investasi buat negosiasi-negosiasi berikutnya sama mereka. Ilmu itu kan bukan cuma buat nyerang, tapi juga buat bertahan. Nah, biar lengkap, kita juga perlu tahu beberapa trik kotor yang mungkin orang pakai ke kita. Biar apa? Biar kita bisa kenalin dan gak jadi korban. Hati-hati sama taktik umpan atau decoy. Caranya mereka bakal ngotot banget ngeributin satu masalah kecil yang sebetulnya nggak penting buat mereka. Tujuannya? Buat bikin kita capek. Nah, pas kita udah lelah, mereka bakal pura-pura ngalah di masalah kecil itu, tapi sebagai gantinya, mereka minta kita ngasih konsesi besar di masalah lain yang dari awal emang udah mereka incar. Taktik licik lainnya namanya cherry picking atau metik cherry. Jadi si pembeli ini ngumpulin rincian harga dari banyak penjual. Terus dia datang ke kita dan bilang, oke, saya mau harga pondasi dari si A, harga atap dari si B, sama harga jendela dari si C. Intinya, mereka metik-metikin bagian paling murah dari semua penawaran, terus maksa kita buat ngegabungin semuanya jadi satu deal monster yang jelas-jelas ngerusak struktur harga kita. Jadi intinya apa? Negosiasi itu bukan perang, tapi permainan. Permainan strategi. Dan sekarang Anda udah tahu aturannya. Dari mulai mindset, langkah pembuka, sampai cara nutupnya. Kendalinya ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara mainnya, tapi permainan apa yang bakal Anda menangkan habis ini.